Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kami, yaitu saya Widya Latifah dan rekan-rekan saya yaitu Usi Prasitina, Putri Diana, dan Afifatul Aulia akan melakukan mini riset mengenai kegiatan pendukung BK, yaitu konferensi kasus yang ada di sekolah Man Dua Langsa. Ini merupakan hari pertama kami datang ke sekolah untuk meminta izin kepala sekolah mengenai tujuan yang akan kami lakukan di sekolahnya. Selanjutnya di hari kedua kami ke sekolah, cuacanya gerimis dan teman kami Usi terjebak hujan dari rumahnya menuju ke sekolah. Jadi ada terlambat. Man Dua Langsa beralamat di Payabujo, Garome, Langsa Barat. Ini merupakan kawasan sekolahnya. Di pintu masuk ada beberapa petugas yang bertanya mengenai asal dan tujuan kami. Mereka juga meminta diperlihatkan surat pengantar yang diberikan fakultas. Mereka juga memberitahu ruangan mana yang harus kami datangi. Selanjutnya kami berjalan menuju ruangan untuk menjumpai guru BK yang akan kami wawancarai. Konferensi kasus. Sebelum dimulai kami ini ingin tahu nama merupakan lengkap proses Bapak. wawancaranya. Nama saya Hasanuddin, gelar saya SPDI. Kalau lihat latar belakang pendidikan saya S1-nya di YN yang sekarang berubah menjadi UIN Haraniri Banda Aceh. Itu tamatan tahun 2011. Saya kuliah di Banda Aceh. Berarti waktu itu masuk saya tahun 2006 itu namanya jurusan Tarbiyah Kependidikan Islam, konsentrasinya bimbingan konseling yang ada di Fakultas Tarbiyah. Jadi pada tahun 2006 sampai 2011 itu posisi masih Institut Agama Islam Haraniri Banda Aceh. Setelah tamat saya udah berubah menjadi UIN Haraniri. Jadi seperti itu. Berapa tahun Bapak udah di sini dalam bimbingan konseling, jadi guru bimbingan konseling gitu di sini? Untuk lamanya saya jadi guru bimbingan konseling, saya kemari tahun 2012 setelah tamat dari YN di Banda Aceh 2011. 2012 saya ke Man 2 menjadi guru bimbingan konseling dan sampai saat ini insya Allah saya masih jadi guru bimbingan konseling. Berarti kurang lebih ada sekitar 9 tahunan ya untuk guru bimbingan konseling. Selanjutnya Pak, berapa guru BK atau bimbingan konseling sekolah ini? Kalau guru bimbingan konseling, kalau di Man 2 itu pertama waktu tahun 2012 itu saya sendiri. Lalu di tahun 2016 itu ada satu orang, lalu dia nggak bertahan lama, dia mengundurkan diri. Jadi untuk bimbingan konseling itu ada kapasitasnya. Kebetulan jumlah siswa kita itu ada sekitar 600. Kalau 600 siswa, satu guru bimbingan konseling itu menangani siswanya itu sekitar 150-an. Jadi kalau seandainya 600 siswa, itu seharusnya di sekolah Man 2 itu ada 4 orang. Nah, karena kapasitas saya cuma sendiri sampai saat ini, jadi 600 orang nggak semuanya bisa tertampung. Yang mungkin bisa jadi siswa yang memiliki masalah yang mungkin saya akan tangani, dan siswa yang memang berprestasi ya mungkin juga saya tangani. Yang bagi yang nggak bermasalah mungkin nggak ditangani. Dan fokus saya juga untuk kelas 1 di mana adaptasi penyesuaian diri dia di lingkungan yang baru itu perlu dilakukan yang namanya konseling. Jadi seperti itu. Di sekolah ini ada nggak Pak dikhususkan untuk ruangan BK? Gitu? Kalau ruangannya sebenarnya tidak ada ruang khusus, tapi kebijakan dari kepala madrasah yaitu Bu Rohani SAG, kebijakan beliau bahwasanya guru BK digabung dengan ruang UKS. Yang tujuannya ruang itu memang sebenarnya ada ruang khusus. Tujuannya dalam hal melakukan konseling itu jauh dari keramaian. Seharusnya dia ada ruang supaya tidak ada yang namanya menangani masalah. Jadi hiruk pikuk daripada suara yang ada di luar jangan sampai terdengar daripada proses yang namanya konseling. Dan itu gabung di ruangan kita untuk Man 2 itu gabung dengan UKS, ruang UKS unit kesehatan. Jadi kalau memang ada anak sakit di ruang itu juga, terakhir yang apabila melakukan konseling terpaksa pindah. Ya ke pandai-pandai
guru konselornya saja yang akan bisa pakai di luar ruangan. Jadi seperti itu. Jadi tidak ada ruang khusus untuk Diman 2, ruang khusus untuk konseling. Kan siswa itu kalau memang dia ingin konsultasi, dia akan menjumpai guru bimbingan konselingnya, konselornya. Jadi nggak mesti ke ruangannya. Ruangannya untuk konseling itu ruangannya bebas, karena tidak ada patokan ada ruangan khusus untuk konseling. Jadi ruangannya bebas di mana saja. Bisa aja di luar daripada sekolah. Bisa aja di warung kopi, yang warung kopi itu tidak terlalu ramai. Jadi ada terlihat kereleksan daripada si klien, yaitu siswa tadi sendiri. Ada sifat keterbukaan daripada siswa bahwasanya kita mau menampung keluhan dia, kita mau menampung segala macam keluh kesahnya dia, tanpa memandang status daripada si anak, mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia dimanapun, tetap kita ingin mendengar. Karena seorang konselor itu mau menampung segala unek-unek daripada si anak, ya, jadi seperti itu. Jadi Pak, dalam seminggu ataupun dalam sehari ataupun dalam sebulan itu sering nggak orang mendatangi Bapak untuk berkonseling? Kalau sehari itu ada, kadang nggak tiap hari juga, ada yang curhat kehidupan dia, keseharian dia, gitu. Kadang juga kita juga dari pihak konseling itu akan melakukan konseling kelompok, yang mana konseling kelompok itu menggabungkan antara siswa yang memang kurang dalam hal prestasinya dengan siswa yang memang ada prestasinya. Kita akan jadikan satu. Jadi yang bagi siswa yang sering pengen ini, pengen curhat dia, yuk, itu otomatis dengan individual. Ada juga siswa yang kita lakukan kelompok, yaitu berbagi ilmu, sharing bagi siswa yang memang dia banyak prestasi, gimana sih visi dan kiat-kiatnya supaya terus berprestasi. Sedangkan siswa yang kurang berprestasi kita akan kumpulkan dalam kelompok untuk mengetahui kiat-kiatnya supaya dia ikut sama seperti kawan yang berprestasi. Jadi seperti itu. Jadi nggak tiap hari siswa melakukan untuk ujian, dan kalau untuk permasalahan itu akan ada tiap hari. Baik mulai keterlambatan, kita mulai cek di absen kelasnya. Apabila di alpha itu kan tanpa keterangan, jadi kita akan lakukan cross check kepada si anak di esok harinya. Dan apabila sudah sampai pada level di mana seminggu itu udah 3 hari, itu otomatis dipanggil. Kalau cuma sehari mungkin nggak ya, 3 hari itu dia dipanggil, dilakukan yang namanya konseling individual. Kenapa? Tanyakan alasannya. Kalau sana itu berturut-turut dalam sebulan, itu akan dipanggilkan yang namanya orang tua. Ada nggak keterlibatan orang tua? Itu hanya panggilan orang tua saja, ingin mendengar kenapa anak kamu sukses sekolah dalam sebulan. Sebulan bisa jadi kalau sana seminggu 3 kali, kalikan 14 berarti 12 kali dia tidak hadir tanpa keterangan. Dan orang tua harus mengetahui itu kondisi daripada anak yang tidak datang ke sekolah. Iya. Dan di sekolah ini atau peserta didik itu ada nggak Pak yang kasus yang sudah Bapak tangani tapi yang berhubungan dengan konversi kasus gitu? Konversi kasus. Banyak sebenarnya kasus dari sana dan mulai tadi masalah absensi. Absensi terlambat dari Bapak. Absensi. Yang kedua masalah perkelahian antar siswa. Itu juga untuk penanganan untuk perkelahian kita melakukan secara humanis. Artinya yang berkelahi itu kalau dari pihak kita, dari konseling atau konselornya, kita akan melakukan yang namanya yang berkelahi dua itu untuk ambil duduk. Karena posisi perkelahian itu bisa membuat darah, biasa kok anak-anak kan darahnya langsung naik dia. Jadi kita pihak konselor ambil duduk. Setelah ambil duduk, sholat 2 rakaat, sholat sunat 2 rakaat. Setelah selesai dia sholat baru kita dudukkan. Dan posisi di situ hati sudah adem, pikiran juga sudah adem. Di situ dengan leluasa kita akan lakukan yang namanya mendengarkan permasalahan daripada si anak yang berantem. Jadi kita saling mendengarkan, dan itu hanya siswa yang melakukan perkelahian dan konselornya atau si guru BK-nya. Tidak ada pihak yang lainnya dan tidak melibatkan daripada kepala sekolah. Karena kenakalan remaja ini, kenakalan siswa ini hanya hal yang sepele, bisa ditangani oleh guru BK, tidak ada sangkut lagi ke kepala sekolah. Jadi seperti itu konversi kasus itu yang kecil. Mungkin kalau yang besar pernah sekali itu ada siswa kita yang tangkap Satpol PP. Jadi kalau ditangkap Satpol PP, penanganannya sih kita panggil orang tua, karena itu sudah dia tidak hadir ke sekolah ketika mulai jam pertama sampai terusnya dia berada di luar daripada madrasah, yang dimana madrasah tidak mengetahui itu guru BK, kepala sekolah, karena konfirmasinya ke sekolah. Jadi kita akan jemput anaknya lalu panggil orang tua untuk penanganan selanjutnya yang sifatnya menulis tanpa pada membebani daripada siswa sendiri. Jadi sifatnya menulis, tidak juga kenal sih sifatnya. Dan sekarang proses wawancaranya sudah selesai. Selanjutnya kami meminta foto bareng dengan Bapak Hasanuddin. Nah, ini hasil fotonya. Nah, kegiatan kami sudah selesai. Selanjutnya kami pulang.
Selamat tinggal.